Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Sekarang yang lain masih berada di ranah Raja Dewa tingkat 9. Karena jika Raja Dewa tingkat 9 ingin melangkah ke ranah Tianjun, mereka tidak hanya perlu berkultivasi untuk waktu yang lama, tetapi juga perlu menerobos peluang. Oleh karena itu, mereka masih berada di ranah Raja Dewa tingkat 9. Kakak Sen, aku tidak tahan lagi. Wajah Suesian pucat dan seteguk darah tiba-tiba meledak. Xian, istirahatlah dan dapatkan kembali kekuatanmu. Tang Mengyi mendesak dengan cemas. Jangan membuat perjuangan yang tidak berguna. Di atas formasi pertahanan, Wakil Komandan Iblis berkata sambil menyeringai. Benteng lain dari alam Dewa Hongmeng dikelilingi oleh para iblis. Kalian semua harus mati kali ini. Setelah tawa jahat itu, Wakil Komandan Iblis memandang pasukan iblis di luar kota King Tian dan berkata dengan tajam, "Datang dan serang formasi pertahanan dengan Wakil Komandan ini." Bawahan patuh. Dengan suara hormat, iblis dengan ketinggian 5.000 kaki ranah Tianjun tingkat 6 terbang ke sisi Wakil Komandan Iblis dengan kecepatan tinggi, mengepalkan cakarnya dan menyerang formasi dengan keras. Ketika pertahanan besar kota bergetar hebat, Shen Subing dan Tesianer dan wanita lain gemetar. Untaian darah meluap dari sudut mulut mereka. Subing, bagaimana kabar kalian semua? Masih bisakah kalian bertahan? Jika benar-benar tidak berhasil, beritahu Yuner dan biarkan dia keluar lebih awal, kata Bai Cheng Tianjun. Seteguk darah menyembur dari sudut mulut Shen Subing. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan ganggu dia saat berkultivasi. Kita masih bisa bertahan." "Ya, jangan ganggu kakak iparku." Suesian tidak berhenti. Wajahnya yang pucat menunjukkan harapan yang kuat. "Aku yakin kakak iparku akan datang." Xian benar. Nanggong Ruksui mengeluarkan seteguk darah dan berkata, "Ketika kakak iparku keluar, dia pasti akan mampu mengusir pasukan iblis dan menjaga kota King Tian." Dan Tesianer berkata, "Jangan ganggu suamiku, kita masih bisa bertahan." Sebelum Dan Tesianer bisa menyelesaikan kata-katanya, langit di atas kepalanya tiba-tiba bergetar. Saat gerbang terbuka, seberkas cahaya putih melesat keluar, berubah menjadi Tanyun berjubah putih. Ketika Tanyun melihat pemandangan istrinya memuntahkan darah dari mulutnya, dia langsung membasahi matanya. Tanyun melepaskan kesadarannya, dan ketika dia menemukan penampilan tragis dari semua pasukan keluarga Bai dan mayat pasukan keluarga Bai yang bertumpuk, ledakan kemarahan terbakar dari dadanya. "Subing, Xianer, tunggu aku." Tanyun selesai berbicara. Segera, raungan keras penuh niat membunuh bergema di seluruh kota King Tian. "Semua pasukan keluarga Bai, aku Jing Yun di sini." Ketika pasukan keluarga Bai yang putus asa mendengar Tanyun, mereka tiba-tiba merasakan keinginan untuk menangis. Di dalam hati mereka, Tanyun adalah pilar spiritual mereka. Karena dalam pertempuran sulit mempertahankan kota, kata-kata paling membesarkan hati yang mereka dengar dari Bai Cheng Tianjun adalah bahwa hari Tanyun keluar dari pengasingan adalah waktu untuk mengubah kekalahan menjadi sebuah kemenangan. Detik berikutnya, teriakan gembira dari semua pasukan keluarga Bai melanda kota King Tian seperti gelombang pasang. "Jangan takut, saudara-saudara. Tunggu, Tuan Jing datang." Ketika pasukan keluarga Bai menangis dengan gembira, Wakil Komandan Iblis yang berada di langit di atas formasi pertahanan menatap Tanyun yang berada di puncak gunung King Tian. Dia melihat ranah Tanyun, sepasang mata raksasa menunjukkan penghinaan. Wakil Komandan ini berpikir bahwa Jing Yun yang kalian bicarakan memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi ternyata dia hanyalah Raja Dewa tingkat 9. Wakil Komandan ini memberitahu kalian, hari ini kalian tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Mendengar itu, mata Tanyun meledak dengan niat membunuh yang mengerikan dan berkata dengan tegas, "Binatang, hari ini aku ingin kamu meninggalkan nyawamu. Aku akan menggunakan mayatmu untuk memberi penghormatan kepada semua orang di pasukan keluarga Baiku." Wakil Komandan Iblis tertawa dan berkata, "Sungguh semut yang tidak tahu malu." Tanyun mengabaikannya seolah memikirkan sesuatu, memandang Shen Subing dan berkata dengan transmisi suara,
Subing, aku memberitahu Bai Lianer lebih dari 15.000 tahun yang lalu bahwa jika ada serangan besar-besaran dari iblis, dia akan memberitahu sebelumnya. Apakah dia tidak datang? Dia datang, Shen Subing berkata dengan penuh terima kasih. Jika bukan karena informasi darinya, Bai Cheng Tianjun tidak bisa membuat pencegahan. Dia sekarang kembali ke alam semesta luar. Mendengar ini, Tanyun berkata melalui transmisi suara. Baiklah, aku mengerti. Kamu tunggu sebentar, aku akan menghabisi wakil komandan iblis. Berhati-hatilah, Shen Subing berkata melalui transmisi suara. Wakil komandan iblis adalah binatang Tianjun tingkat ke-9. Jangan khawatir, aku tidak akan kesulitan menghabisinya. Setelah transmisi suara Tanyun, dia segera menggunakan tubuh tirani Hongmeng dan ukurannya langsung melonjak menjadi 20.000 kaki. Pada saat ini, Tanyun tidak khawatir Bai Cheng Tianjun akan meragukan identitasnya dari bentuk tubuhnya, karena dia memutuskan bahwa setelah pertempuran ini, dia akan menaklukkan pasukan keluarga Bai. Armor Dewa Hongmeng. Begitu Tanyun memikirkannya, armor Dewa Hongmeng muncul di tubuhnya. Tanyun sekarang memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan artefak tinggi tingkat 12 dengan tangan kosong. Langit runtuh, Tanyun bangkit dari puncak King Tian. Dia mengirim transmisi suara pada Bai Cheng Tianjun. Cepat buka celah dalam formasi pertahanan. Ketika Bai Cheng mendengar kata-kata itu, dia mengeluarkan sebuah token dan menembakkannya ke atas kepala Tanyun. Segera, celah dengan diameter 10.000 kaki muncul, dan celah menghilang saat Tanyun terbang keluar. Pada saat ini, pasukan keluarga Bai yang terluka di kota berteriak kaget dan gembira ketika melihat tubuh kokoh Tanyun di langit. Lihat, tubuh macam apa yang telah Tuan Muda Jing praktikkan. Tubuhnya 2 kali lebih tinggi dari wakil komandan iblis. Ya, ini sangat mengejutkan. Jangan khawatir, Tuan Muda Jing pasti akan mengalahkan wakil komandan iblis dan menyelamatkan kota militer King Tian kita. Ketika semua pasukan keluarga Bai berteriak, wakil komandan iblis di atas formasi pertahanan memandang Tanyun yang berdiri di udara, dan pupil matanya yang besar menunjukkan cibiran. Manusia yang rendahan, kamu pikir kamu bisa mengalahkan wakil komandan ini karena tubuhmu yang besar? Itu mimpi. Berhenti bicara omong kosong, matilah. Tanyun mengungkapkan niat membunuh. Wakil komandan iblis tertawa mencemooh. Dia melihat iblis di sampingnya dan memerintahkan, pergi dan selesaikan dia untuk wakil komandan ini. Bawahan patuh. 3 iblis menerima perintah. Salah satu dari mereka memimpin. Tidak perlu bagi kalian berdua untuk mengambil tindakan. Aku akan menghabisinya. Segera, iblis dengan tubuh setinggi 5.000 kaki menari dengan ekor raksasa, berlari liar dari kehampaan, membuka mulutnya yang berdarah, dan mencoba menggigit leher Tanyun. Mereka tidak memiliki senjata, karena kuku mereka seperti sabit dan taring yang tajam, serta keras di mulutnya adalah senjata yang paling ampuh. Mereka dilahirkan dengan kekuatan suci dan tubuh mereka sangat kuat. Jenderal Iblis, yang merupakan binatang Tianjun tingkat 6 ini, tubuh fisiknya sebanding dengan artefak rendah tingkat ke-11. Cakar dan taring yang tajam sebanding dengan artefak tinggi tingkat ke-12. Di bawah pertahanan fisiknya yang kuat dan kekuatan mengerikan yang menghancurkan segalanya, orang di depannya setinggi 20.000 kaki bisa mudah dihabisi. Tidak hanya berpikir begitu, tetapi wakil komandan iblis di atas formasi pertahanan dan 2 jenderal besar iblis juga berpikir demikian. Pasukan keluarga Bai dalam formasi pertahanan sedang melihat Tanyun di langit. Mereka menyaksikan dengan napas tertahan dan bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Mereka mengkhawatirkan Tanyun. Meskipun mereka berpikir bahwa Tanyun kuat, mereka masih tetap khawatir. Mereka tahu bahwa jika Tanyun bukan lawan dari iblis, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pada saat itu, iblis akan menerobos formasi pertahanan dan ada pertumpahan darah di kota King Tian. Tidak ada keraguan bahwa apakah Tanyun bisa menang terkait dengan keselamatan mereka. Bagaimana mereka tidak khawatir. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka lebih bersemangat. Di mata semua orang, Tanyun yang tingginya 20.000 kaki tiba-tiba bergerak di hadapan Jenderal Iblis yang menggigit dengan keras dari langit. Tanyun mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya. Langit runtuh dan sepasang tangan raksasa tiba-tiba terbuka dengan cepat, akurat, dan kejam meraih mulut raksasa Jenderal Iblis. Matilah! Tanyun meraung, mengguncang langit.
Tangan kirinya menggenggam rahang atas, tangan kanannya meraih taring rahang bawah, dan lengannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Darah menyembur keluar dari suara retak tulang yang jelas, dan mulut seperti buaya dirobek oleh Tan Yun. Jenderal Iblis mati sebelum dia bisa berjuang. Dalam kehampaan yang bergejolak, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan mayat seperti gunung terlempar ke udara dan menghilang di ujung langit. Melihat pemandangan ini, pasukan keluarga Bai di kota King Tian tercengang. Bai Cheng Tianxun juga terkejut dan tercengang. Semua orang tahu bahwa Tan Yun kuat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu kuat, sehingga Iblis Tianxun tingkat 6 tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Tan Yun. Setelah ketenangan yang singkat, pasukan keluarga Bai sorak-sorai. Pada saat ini, wakil komandan iblis di atas formasi pertahanan. Matanya menunjukkan warna yang bermartabat. Dia tidak menyangka bahwa tubuh manusia ranah Raja Dewa tingkat 9 di depannya ini akan begitu kuat. Namun, dia tidak takut pada Tan Yun, karena dia adalah binatang Tianxun tingkat 9. Tetapi dua iblis di sampingnya menatap Tan Yun dengan ngeri di mata mereka. Wakil komandan iblis melihat ke samping pada keduanya dan berkata tanpa ragu, "Kalian berdua memimpin pasukan untuk menjaga pintu keluar kota King Tian, dan jangan biarkan siapapun pergi. Wakil komandan ini akan berurusan dengan dia." Bawahan patuh. Setelah dua iblis menerima perintah, mereka terbang keluar dari kota King Tian. "Tinggalkan hidupmu." Tan Yun meraung keras, melakukan langkah Dewa Hongmeng, dan melintas 3 kali dari kehampaan, muncul di belakang dua jenderal iblis. "Wakil komandan, tolong!" Sementara dua iblis berteriak minta tolong, wakil komandan iblis dengan cepat muncul di belakang Tan Yun, dan menampar punggung Tan Yun dengan kaki kanannya. Tan Yun tiba-tiba berbalik, mengangkat tinju kanannya yang besar, dan membantingnya ke kaki kanan wakil komandan iblis. Dalam suara keras yang memekakan telinga, langit dalam radius jutaan mil runtuh. Wakil komandan iblis merasakan kekuatan tirani. Sungguh kekuatan yang kuat. Kulit kaki kanan wakil komandan iblis retak. Dia diledakkan ratusan ribu kaki oleh Tan Yun. Di sisi lain, Tan Yun juga terpental jauh. Dalam kehampaan, Tan Yun terbang terbalik dan muncul di atas kepala jenderal iblis, mengangkat kaki kanannya dan menginjak kepalanya. Jeritan berhenti tiba-tiba, kepala jenderal iblis hancur, darah menyembur, tulang berceceran, dan mayat tanpa kepala jatuh ke langit. Setelah Tan Yun menghabisi jenderal iblis dengan satu kaki, dia dengan cepat mengejar jenderal iblis lain yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. "Manusia, beraninya kamu!" Wakil komandan iblis meraung serak setelah dia berdiri kokoh di udara. Dia langsung mengejar Tan Yun. Setiap kali ia berlari dalam kehampaan di bawah kakinya runtuh. Namun, kecepatannya sedikit lebih rendah dari kecepatan langkah Dewa Hongmeng milik Tan Yun. Wakil komandan iblis itu benar-benar marah. Kekuatan bergulir dari tubuhnya. Kecepatannya meningkat tajam. Dia membuka mulutnya yang berdarah, dan taringnya yang ganas tiba-tiba menggigit leher Tan Yun. Segera, baju besi di leher Tan Yun hancur. Taring ganas menembus leher Tan Yun. Di puncak Gunung King Tian, 7 istri Tan Yun termasuk Sen Subing dan 2 tunangannya. Air mata mengaburkan pandangan mereka. "Kakak ipar!" Sui Xian menangis dengan ngeri di matanya. "Jangan menangis, aku baik-baik saja." Ketika suara Tan Yun terdengar dari langit, wakil komandan iblis yang menggigit leher Tan Yun, cakarnya penuh darah, menembus baju besi Hongmeng dan mengikat tangan Tan Yun. "Manusia sialan, kamu menghabisi 3 bawahanku yang cakap. Wakil komandan ini akan menggigitmu sampai mati, dan kemudian memakanmu." Wakil komandan iblis menyeringai, pupil matanya yang raksasa berkedip dengan kekejaman yang mengerikan. "Hanya kamu, aku khawatir tidak bisa." Tan Yun menahan rasa sakit yang luar biasa dari leher dan bahunya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Segera, Tan Yun mengangkat tangan kanannya dan memukul kepala wakil komandan iblis dengan keras. Rambut emas jatuh, darah berceceran, daging di kepala wakil komandan iblis meledak, memperlihatkan tulang emas.
Tanyun tercengang ketika dia mengetahui bahwa tengkorak wakil komandan iblis berwarna emas. Dia tahu bahwa di antara iblis yang tak terhitung jumlahnya, hanya iblis yang memiliki hubungan dengan Raja Iblis yang memiliki tulang emas. Memikirkan Raja Iblis besar, mata Tanyun merah, mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Binatang, apa hubunganmu dengan Raja Iblis? Manusia tercela, Raja Iblis adalah kakek dari wakil komandan ini. Baiklah, sangat bagus. Tanyun berkata dengan senyum muram. Demi kakekmu, aku tidak akan menghabisimu. Alasan mengapa Tanyun tidak berencana untuk menghabisinya adalah karena ketika dia adalah Humeng Supreme di masa lalu, dia terluka parah oleh Raja Iblis. Kemudian dia dihianati oleh Ling Xia Tianzun, San Peng, dan Raja Dewa tertinggi. Pada akhirnya, dihabisi oleh Xing Tian Supreme dan Xiyuan Supreme. Tanyun ingin menyelamatkan hidupnya untuk membuat keributan besar. Oke guys, sampai sini dulu sebelum video berakhir. Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.